Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ria Wisari dengan NIM F1B022024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang polimer dengan mata kuliah bahan listrik. Simak materi saya dengan baik ya teman-teman. Check it out. Pengertian polimer. Polimer adalah material dengan bentuk rantai molekul panjang dan berulang yang dihasilkan dari proses polimerisasi. Material ini memiliki banyak macam dan setiapnya memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada tipe molekul yang membentuk dan bagaimana proses pembentukannya. Beberapa polimer memiliki sifat lentur dan polister, sedangkan lainnya keras dan kuat seperti kaca dan epoksi. Berdasarkan asalnya, polimer dibagi menjadi tiga, yaitu polimer alam, polimer semi-sintetik, dan polimer sintetik. Polimer alam. Polimer alam yaitu polimer yang terjadi secara alami, seperti contoh karet alami, amilium dalam beras, protein dalam daging, dan selulosa dalam kayu. Polimer semi-sintetik. Polimer semi-sintetik yaitu polimer hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya adalah selulosa nitrat. Polimer sintetik. Polimer sintetik adalah jenis polimer yang dibuat melalui polimerisasi monomer. Penggunaan komersial dari polimer sintetik dilakukan pertama kali pada damar yang mengandung fenol formaldehid. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer adalah polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang sama, misalnya polivinil klorida, politena, polistirena, teflon, dan polipropilena. Copolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda. Contohnya darkon yang tersusun dari monomer asam tereftalat dan etanadiol. Contoh copolimer yang lain adalah saran, bakelit, nilon, dan karet nitril. Berdasarkan sifat terhadap pemanasan atau sifat penyalaannya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu termoplastik dan termosetik. Termoplastik adalah jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan mengeras jika mengalami pendinginan. Proses pemanasan dan pendinginan termoplastik dapat berlangsung berulang kali. Penamaan termoplastik diperoleh dari pembentukan ulang sifat plastik dengan proses pemanasan. Termosetting merupakan polimer yang tidak dapat mencair atau meleleh saat mengalami pemanasan. Sifat utama dari termosetting adalah adanya ikatan silang sehingga menyebabkan kenaikan berat molekul yang besar. Termosetting tidak bisa dibentuk dan tidak dapat larut saat dipanaskan. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer dibagi menjadi tiga, yaitu polimer linier, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Polimer linier yaitu polimer yang tersusun secara berulang-ulang, saling berkaitan, dan membentuk rantai polimer yang panjang. Polimer bercabang adalah polimer linier yang memiliki cabang dengan panjang yang berbeda pada rantai utama. Polimer berikatan silang adalah polimer yang terbentuk karena beberapa rantai polimer saling berkaitan satu sama lain pada rantai utamanya. Berdasarkan aplikasinya, polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer komersial dan polimer teknik. Polimer komersial yaitu polimer yang disintetis dengan biaya murah dan diproduksi dalam jumlah yang banyak. Polimer teknik merupakan jenis polimer yang cukup mahal dan canggih dengan sifat mekanik yang unggul serta daya tahan yang lebih baik. Polimer ini sebagian diproduksi oleh negara berkembang dan sebagian oleh negara maju. Polimerisasi adalah reaksi penggabungan monomer membentuk rantai polimer yang panjang dan berulang. Ada dua jenis mekanisme reaksi polimerisasi, yaitu polimerisasi pertumbuhan bertahap, step growth polymerization, dan polimerisasi pertumbuhan berantai, chain growth polymerization. Ada beberapa sifat polimer, yaitu yang pertama, pengolahannya mudah dan biayanya murah. Yang kedua, memiliki rasio volume yang kecil sehingga bersifat ringan. Yang ketiga, elastis dan plastis. Yang keempat, lebih stabil karena berat molekulnya besar. Yang kelima, tahan terhadap korosi dan kerusakan lingkungan yang agresif. Terakhir, merupakan isolator yang baik, tahan panas dan listrik. Berikut beberapa kegunaan polimer. Yang pertama, polietilena untuk dasar plastik untuk membungkus minuman dan cairan lain. Yang kedua, polipropilena bahan pembungkus snack atau makanan ringan.
Yang ketiga, polyvinyl chlorine untuk bahan pembuatan pipa air, jendela plastik. Yang terakhir, low density polyethylene untuk pelapis kaleng. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pembelajaran teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.